Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini atas dorongan dari Allah Roh Kudus, saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan topik hari ini saya akan membahas tentang bolehkah orang Kristen merokok. Dan banyak orang juga bertanya bahwa adakah ayat firman Tuhan tentang merokok? Dan apakah merokok itu adalah hal dosa? Apakah merokok itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan ini. Firman Tuhan hari ini terambil dalam 1 Korintus 6 ayat 13. Demikian kata firman Tuhan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seperti yang saya awali pertanyaan tadi adalah, apakah orang Kristen bolehkah merokok? Apakah merokok itu adalah dosa? Apakah merokok itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan? Di dalam ayat firman Tuhan yang kita bacakan tadi, kalau kita lihat di dalam topiknya, di dalam perikopnya, adalah bicara tentang percabulan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita harus mengerti dulu apa artinya percabulan itu. Percabulan artinya hal yang keji atau kotor. Pertanyaan saya adalah, rokok itu adalah jenis makanan atau tidak? Nah, kalau jawaban kita adalah bukan, maka rokok itu bisa mengakibatkan terjadi hal yang membahayakan untuk diri kita. Bahkan kita tahu bahwa di pembungkus rokok itu tertulis membahayakannya apa. Bisa terjadi kanker, hipertensi, terjadi apa lagi? Terjadi kerusakan di dalam organ-organ tubuh, tenggorokan, pernafasan, paru-paru, dan lain sebagainya. Itu sebabnya ayat ini menegaskan kepada kita, bagi saudara-saudara yang punya kebiasaan merokok, merokok itu adalah membinasakan organ-organ tubuh kita. Dan merokok itu bukanlah jenis makanan. Rokok tidak layak untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Karena kalau rokok itu layak dimasukkan ke dalam tubuh, maka itu sangat menjijikkan. Dan itu sangat-sangat mengotori diri kita, sangat-sangat membahayakan diri kita. Kebiasaan-kebiasaan kita merokok mungkin diawali tadinya 1 bungkus atau 1 batang saja, tapi pada akhirnya mengakibatkan kepada kecanduan, ketergantungan. Dan firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, tubuh ini untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Apa maksudnya ini? Saya dan saudara diciptakan oleh Allah untuk memuliakan Allah. Itu sebabnya saudara harus sehat, saudara harus kuat. Bagaimana saudara bisa memuliakan Tuhan kalau tubuh saudara sakit-sakitan, nafas saudara terganggu? Karena itu saudara-saudara, bagaimana caranya hari ini? Satu ayat firman Tuhan lagi yang ingin saya sampaikan kepada kita. 1 Korintus 6 ayat 10, 1 Korintus 6 ayat 19. Demikian kata firman, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahkan di ayat yang lain dikatakan, kalau kita tidak menjaga diri kita dengan benar, dengan baik, maka Allah akan membinasakan. Saudara, sederhana saya memberikan penjelaskan bagaimana Allah menghancurkan, membinasakan diri kita. Allah lepas tangan. Maka segala sesuatu yang kita nanti masukkan kepada tubuh kita atau kita konsumsi, itu akan menghancurkan tubuh kita. Itulah yang dimaksud lepas tangan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau saudara hari ini menyadari bahwa rokok itu adalah hal yang membahayakan untuk diri saudara, menghancurkan organ-organ tubuh saudara, maka hari ini saudara harus mengambil keputusan untuk meninggalkannya. Bagaimana cara meninggalkannya adalah saudara harus punya kerinduan untuk meninggalkan. Kedua, saudara harus punya orang tua rohani, punya kakak rohani untuk menolong saudara. Yang ketiga, saudara harus punya komunitas. Saudara harus tinggal dalam komunitas Allah, komunitas orang benar, komunitas kerajaan Allah. Kenapa komunitas? Karena di dalam komunitas itu kamu dikuatkan, kita dikuatkan, kita ditanam oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman itulah tumbuh untuk memampukan kita, untuk mendorong kita bagaimana kita bisa keluar dari ikatan rokok, untuk membawa kita mengalami kemenangan. Dengan komunitas orang-orang percaya, maka kita kuat, kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan naungan dari Allah untuk tidak terseret, tidak terpengaruh oleh komunitas-komunitas yang terikat, yang mengalami kecanduan dengan rokok. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya punya pengalaman dengan hal merokok. Saya dalam satu hari itu saya bisa menghabiskan 5 bungkus rokok. Dan dulu saya memulai dari 1,5 batang rokok. Itu dari komunitas. Saya dari awal itu hanya coba-coba, tapi akhirnya mulai terjadi peningkatan. Mulai 1 batang, 1 bungkus, sampai pada tingkat kecanduan 5 bungkus 1 hari. Saudara-saudara, tingkat kecanduan ini membuat saya mengalami ketergantungan dengan rokok. Saya bangun pagi, tidak ada yang saya cari. Yang saya cari adalah rokok. Berpikirnya saya hanya rokok yang dapat memberikan kenikmatan, memberikan kenyamanan, apalagi baru habis makan, terus ditemani dengan kopi. Dan itu terus sampai pada usia saya duduk di SMA. Dan itu semakin menggila. Satu waktu saya berdoa supaya Tuhan melepaskan dari jeratan rokok ini. Dan akhirnya Tuhan mendengarkan doa. Hari itu saya merasakan ada yang pahit di leher saya. Kemudian saya mengambil keputusan, mulai hari ini saya meninggalkan rokok. Memang ketika dalam perjalanan saya mengalami jatuh bangun, ada begitu banyak pengaruh-pengaruh, ada begitu banyak tawaran. Tapi yang saya lakukan adalah memperkuat diri ini bagaimana saya bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari saya konsumsi dengan firman. Setiap hari saya menikmati firman-Nya. Sehingga firman Tuhan inilah menjadi kekuatan. Firman Tuhan inilah yang menjadi nutrisi dalam hidup saya. Firman Tuhan inilah yang memampukan saya untuk saya bisa tetap pada komitmen untuk lepas dari ikatan rokok. Yang kedua, saya memperbiasakan, melatih diri saya untuk beribadah. Beribadah dengan orang-orang percaya. Satu hari, dimanapun ibadah, gereja, apapun yang mengundang saya memperbiasakan untuk datang ke gereja, untuk beribadah, bersekutu. Karena dengan komunitas itulah akan terus terbangun nilai-nilai kerajaan Allah. Maka kebiasaan buruk saya, ikatan saya terhadap rokok, itu secara otomatis terlepas. Karena saya ada di komunitas Tuhan, di komunitas Allah. Dan di komunitas Allah tidak seperti komunitas saya dulu. Yang kedua, saya selalu mengikuti komsel. Komsel itu komunitas-komunitas orang percaya, di mana kita saling membangun, di mana kita saling menguatkan. Saya lakukan itu. Dan yang terakhir, saya punya orang tua rohani, saya punya kakak rohani. Saya cerita tentang masalah yang saya alami, yaitu hal merokok. Dan dia terus mendorong saya untuk bagaimana saya bisa keluar dari ikatan rokok itu. Dan pada akhirnya
usaha kurang lebih prosesnya 1 tahun. Saya lepas secara total. Saya menang dari ikatan rokok. Saya bebas dari rokok. Dan saya mau beritahu buat saudara-saudara yang masih terikat dengan hal rokok. Ketika saya terlepas dari ikatan rokok, tubuh saya jadi sehat. Tubuh saya jadi kuat. Tubuh saya jadi ringan. Bahkan saya merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya ini. Kalau saya hitung-hitung, ke rumah sakit belum pernah masuk di rumah sakit, diopname ataupun mengidap penyakit berat. Saya hanya mengalami penyakit-penyakit ringan seperti flu karena soal cuaca, alergi cuaca dan lain sebagainya. Kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Ada orang yang mengajari kalau untuk lepas dari rokok harus makan gula-gula. Bukan itu yang menjadi jaminan, itu bukan menjadi dasar. Yang menjadi dasar itu adalah kerinduan kita. Mau nggak kita lepas? Satu waktu saya lagi khotbah di sebuah kota dan saya diundang di situ sebagai tamu untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi pada hari itu saya tidak tahu, tiba-tiba saya menyampaikan tentang rokok. Dan di situ ada seorang bapak yang hadir. Istrinya sudah mengeluh karena suaminya bau rokok. Dia terganggu dengan pernafasannya ketika dekat dengan suaminya. Lalu hari itu saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan jamah dia. Dan dia berkata, saya orang yang mau dilepaskan dari rokok itu. Berapa tahun saudara-saudara bapak ini terikat dengan rokok? Dari sejak dia SD kelas 3. Dia terikat dengan rokok sampai di usia yang ke-70. Di usia ke-70 dia terlepas dari ikatan rokok lewat penyampaian firman Tuhan, lewat KKR yang saya lakukan, yang diadakan oleh panitia pada waktu itu. Dan bapak ini pulih, bapak ini sembuh. Istrinya telepon dan nangis-nangis. Dia berkata, Pak Pendeta, terima kasih untuk bantuannya. Saya bilang bukan saya hanyalah media, tapi Tuhanlah yang bekerja, Roh Kuduslah yang bekerja, yang menolong, yang menyembuhkan, yang melepaskan suami ibu. Dan dia bilang hari ini suami saya di usia ini dia tetap sehat, dia kuat, dia rajin beribadah, bahkan dia juga bercocok tanam di kebun mereka. Bayangkan di usia itu dia tetap sehat dan kuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau tubuh kita adalah bait Allah, maka saudara tahu bahwa fungsi bait Allah itu apa? Adalah mempersembahkan untuk Tuhan di mana hadir, untuk Tuhan di mana memerintah. Maka saudara-saudara, jangan masukkan ke dalam tubuh ini hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Yang kita masukkan adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang menguduskan tubuh kita sehingga tubuh kita sehat dan kuat. Maka ketika tubuh kita sehat dan kuat, tubuh ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mungkin hari ini saudara nggak punya solusi untuk bisa keluar dari rokok hari ini. Seperti apa yang saya katakan, lakukanlah itu dan saudara akan mengalami kelepasan, saudara akan mengalami mujizat, saudara akan dilepaskan dari ikatan rokok, dan saudara akan mengalami pemulihan yang total di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan ini.